بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kita ketemu kembali dalam kajian rasionalitas Qurani bersama Bapak Haji Suwan Muhammad Isa, yang mana pada kajian kali ini kita akan membahas tema takwil proses terjadinya alam semesta. Pada tema 138 yang lalu dikatakan Allah melakukan intervensi dengan mengadakan islah terhadap sai atau materi. Apa yang terjadi pertama kali terhadap materi, Pak Iswan? Makasih, Pak Jul. Kita ke tema 139, Pak Jul ya. Nah, apa yang tadi Pak Jul tanyakan itu sepanjang yang kita ketahui lah informasi dari Al-Quran, itu islah yang pertama ini yang kita ketahui adalah adanya pemisahan. Adanya pemisahan yang melahirkan langit dan bumi ini melalui suatu, kalau di dalam Al-Quran itu dia katakan melalui suatu fatkah, peledakan daripada peledakan sekaligus terjadinya pemisahan. Nah, informasi ini kita dapatkan di surah Al-Anbiya ayat 30. Itu Allah mengatakan awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal ard kana ratqan fafataqnahuma. Jadi ayat Al-Anbiya 130 ini Allah menjelaskan bahwa bumi yang ada, langit dan bumi yang ada sekarang ini dulunya itu jadi satu, rataka, dia jadi satu, kemudian dipataka, dipisahkan oleh Allah gitu. Nah, jadi kata ratkan di sini dia berasal dari kata rataka, ini maknanya sesuatu yang padat dan padu. Nah, itu yang merujuk, katanya ini digunakan untuk merujuk pada adanya dua materi, jenis materi atau dua zat yang berbeda yang membentuk dalam satu kesatuan. Nah, mungkin inilah yang sains nyebutnya Big Bang. Sebagai Big Bang. Tadi dikatakan bahwa kata ratkan atau rataka bermakna sesuatu yang padat dan padu, yang digunakan untuk merujuk pada dua zat berbeda yang membentuk suatu kesatuan. Dalam konteks ilmu pengetahuan dan sains, apakah dalam Al-Quran juga menginformasikan hal ini, Pak Iswan? Nah, kalau secara tekstual sih secara tekstual Al-Quran lah ya, kalau kita lihat kata ratkan ini, rataka ini dia merujuk tadi adanya dua potensi entitas, artinya dua potensi ya, entitas langit dan bumi ini gitu. Nah, artinya peristiwa pataka, peledakan pemisahan tadi ini menyebabkan terbentuk langit dan bumi. Itu yang selama yang diinformasikan oleh Al-Quran, hanya itu gitu. Nah, tapi jika kita dirujuk pada kandungan materi alam ini, nah materi alam kita ini berarti sebelum pataka, berarti materi yang terkandung di dalam alam ini dia juga memiliki potensi adanya dua unsur. Nah, kalau itu yang kita maksudkan, ini tentu berdasarkan temuan tadi ditanya bagaimana menurut sains. Nah, sains pun menyatakan sebelum terjadinya Big Bang, nah ini alam materi ini hanya dipenuhi dua unsur yang terdiri dari hidrogen, bahkan itu yang paling banyak, itu zat-zat yang bisa mencair itu ada sekitar 75%, sedangkan helium itu sekitar 24%. Nah, dari senyawa dua bentuk inilah dia melahirkan unsur-unsur lain di alam semesta ini. Apakah Al-Quran menginformasikan berapa lama proses rancangan alam semesta ini berlangsung? Nah, kalau itu secara matematik saya ya, tepatnya saya tidak tahu lah ya.
secara matematik itu, karena ini urusan apa ya, pengetahuan dan peradaban ilmiah lah untuk mengetahui dan dan membuktikannya gitu. Tapi secara periodik Qur'ani, Al-Qur'an juga memberikan penjelasan, seperti kalau kita lihat di Al-Furqan ayat 59. Nah, di situ dikatakan, Allah katakan allazi khalaqas samawati wal wa ma bainahuma fi sittati ayyam tsumma stawa 'alal arsy ar-rahman fas'al bihi khabiran. Jadi sini Allah mengatakan di Al-Furqan ayat 59 ini bahwa Allah lah yang menciptakan langit dan yang mempola, menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya itu. Kemudian dia di istilah nih ya, dia summastawa 'alal arsy, dia bersemayam di arsy. Nah, itulah Ar-Rahman katanya. Itu adalah proses Ar-Rahman, fas'al bihi khabiran. Jadi proses alam, jadi kalau pengen tahu ya tanyakan pada ahlinya. Nah, ini yang dikatakan di dalam Al-Qur'an. Artinya ada ayat ini menjelaskan bahwa proses peledakan sampai terjadi langit dan bumi ini ada 6 periode kan, 6 periode, 6 periode atau 6 fase atau 6 keadaan gitu. Nah, sekarang kalau kita lihat lagi, tadi ada disebutkan, ayat tadi saya sebutkan ada tsummastawa 'alal arsy. Jadi diterjemahkan tsummastawa 'alal arsy ini kan bersemayam di atas arasy. Nah, kalau kita lihat ini kalau kita lihat kata istiwa ini sebenarnya dia bermakna seimbang, sebanding, atau menjadikan sesuatu yang sama. Sawa, dari kata sawa. Nah, harga pun kalau kita tanya misalnya berapa itu hamsa real katanya. Kalau yang ini apa? Sawa katanya. Artinya sama seimbang gitu. Nah, sedangkan kata arasy sendiri ini bermakna ada sesuatu yang menaungi. Artinya ada sesuatu yang menaungi yang lain yang ada di bawahnya gitu. Jadi kalau kita lihat makna daripada ini menaungi ini di penggunaan pada kata lain, atap yang menaungi di bawahnya itu disebut juga arasy, urus katanya. Nah, ini jadi kalimat tsummastawa 'alal arsy itu menginformasikan bahwa setelah proses pemisahan berlangsung, maka dinaungilah bumi ini, langit ini dengan dengan hukum-hukum wujud. Tadi dikatakan itulah Ar-Rahman gitu. Nah, berarti dia dinaungi dengan hukum-hukum wujud yang seimbang. Nah, hukum-hukum wujud inilah objektif inilah yang kita sebut dengan yang disebut dengan Ar-Rahman. Nah, oleh sebab itu dikatakan Ar-Rahman fas'al bihi khabiran. Dialah Ar-Rahman, tanyakanlah kepada orang ahlinya, artinya yang ahli mengenai hukum-hukum tentang alam semesta ini dalam konteks ini gitu. Al-Furqan ayat 59 kan mengatakan proses langit dan bumi, dan diantara keduanya selama 6 fase atau 6 periode. Apakah Al-Quran juga menginformasikan fase masing-masing? Misalnya bumi berapa periode dan langit berapa periode? Nah, kalau kita lihat kan tadi maksud Al-Furqan 59 ini kan adalah proses pemisahan awal. Proses pemisahan awal langit dan bumi beserta secara umum beserta apa yang ada di antaranya gitu. Nah, sedangkan proses selanjutnya, kalau tadi ditanyakan apakah ada yang misalnya bumi berapa, itu kan ditanya. Nah, mungkin kita lihat di sini di surah Fussilat 9 itu Allah mengatakan kalau bumi itu 2 periode. Allah katakan 2 periode. Nah, di situ Fussilat ayat 9 itu Allah katakan khalaqal arfi yaumain. Jadi Allah mempola bumi ini, arat ini dalam 2 periode gitu. Nah, kalau kita lihat lagi proses
munculnya dunia flora. Dunia flora ini dunia tumbuh-tumbuhan, artinya sesuatu yang dapat dimakan Allah katakan di situ 4 fase. Nah, 4 fase itu ini ada di lanjutan Fusilat 9 itu dilanjutkan lagi di Fusilat 10. Nah, di Fusilat ayat 10 ini Allah katakan waqaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyam. Jadi di sini Allah menentukan kadar dari makan-makanan penghuninya itu dalam 4 masa. Terus dilanjutkan Allah katakan sawa'ul lisailin, hingga cukuplah bagi orang yang memerlukannya gitu. Jadi ayat ini dikatakan cukuplah bukan penjelasan sailin, bagi orang yang sebagai jawaban bagi orang-orang yang bertanya. Nah, ini dikatakan di sini ini bukti bahwa dunia flora itu, dunia tumbuhan itu lebih dulu muncul daripada dunia fauna dan dunia manusia gitu. Jadi flora duluan, baru dunia fauna atau barengan gitu ya. Jadi dikatakan dunia flora lebih dulu ada. Kita tahu bahwa seluruh kehidupan berasal dan tergantung dari air. Berarti sebelum dunia flora muncul harus ada air lebih dulu, sebagaimana dibuktikan oleh sains. Bagaimana Al-Quran menjelaskan hal ini, Pak Iswan? Nah, tadi kan kita sudah katakan di Al-Furqan 59 itu 6 periode itu, sitati ayam itu kan adalah pemisahan awal kan, langit dan bumi. Nah, setelah pemisahan awal ini sebenarnya kalau menurut sains belum ada air, belum ada bumi dalam keadaan kering, dalam keadaan panas. Nah, itu dikatakan di dalam sains. Nah, selanjutnya di dalam Al-Quran Allah melanjutkan lagi, setelah permisahan itu katanya istiwa itu diseimbangkan alal ars, diseimbangkan tadi di atas ars ini gitu. Nah, sekarang ars ini dia ada di mana gitu. Nah, kalau kita lihat di selanjutnya di Hud ayat 7. Nah, di surah Hud ayat 7 itu Allah mengatakan bahwa arasnya itu ada di atas air gitu. Nah, sedangkan kita tahu aras ini kan bukan letaknya di bumi. Semua menjelaskan letaknya di ruang angkasa kan. Nah, jadi Allah katakan aras itu adanya di atas air. Jadi ada air ya kan. Nah, itu yang dikatakan, artinya setelah pemisahan itu maka bumi ini dinaungi aras tadi, yang di aras itu ada air gitu. Nah, ini yang diinformasikan Al-Quran. Jadi Al-Quran menunjukkan bahwa di luar bumi itu ada ada air gitu. Berdasarkan makna aras yang disampaikan tadi, berarti air yang ada di bumi awalnya bukan berasal dari bumi ini. Nah, itulah artinya kan menjadi konsekuensi logisnya kan gitu. Ya. Kalau tadi bumi kering, ya kan, setelah selesai bentuk langit dan bumi, arasnya itu ada di atas air. Nah, sedangkan tadi Pak Jul katakan tadi tentu air itu berarti datangnya dari luar bumi gitu, ya kan. Nah, memang dari penemuan sains memang mengatakan bahwa air yang ada di bumi ini bukan berasal yang muncul dari bumi mata air biasa kita lihat itu sebenarnya dari ruang angkasa katanya. Bahkan terakhir penelitian di Arizona State University itu di sekitar bulan Oktober tahun 2018. Nah, itu universitas ini mengeluarkan jurnal geofisikal. Jadi jurnal yang membicarakan riset geofisikal tentang keadaan planet. Nah, di laporan jurnal itu, laporan penelitian yang paling akhir itu menyatakan bahwa air di bumi ini sebenarnya itu berasal dari ruang angkasa. Dia berasal dari bahan-bahan
batu-batu asteroid maupun debu-debu angkasa, debu-debu awan dan gas-gas yang tersisa akibat apa? Akibat pembentukan daripada matahari. Nah, sisa-sisa pembentukan dari matahari inilah di dalam sains dia disebut sebagai nebula matahari. Nah, inilah yang bahan-bahan inilah yang menjadi hujan meteor, hujan-hujan asteroid yang katanya menghantam bumi, turun ke bumi, menabrak planet bumi ini sehingga terakhir dia memacu terjadinya air yang menabrak tadi, kandungan air itu memacu terjadinya situasi salju itu zaman es. Nah, jadi bumi pada waktu itu terbentuklah zaman es di bumi ini. Nah, es yang kemudian mencair inilah sehingga dia menjadi air inilah. Nah, inilah yang menimbulkan air. Nah, ini menurut research gitu. Nah, peristiwa ini digambarkan Allah di dalam surah An-Nahl ayat 65. Ini Allah menyatakan di situ, wallahu anzala minas sama'i ma, Allah lah yang menurunkan dari langit itu alma, air. Nah, alma dari langit, fa ahya bihil ard ba'da mautiha, sehingga katanya dia menghidupkan bumi setelah bumi itu kering gitu. Nah, kemudian itu dihidupkan dengan air gitu. Nah, ini yang dikatakan Allah. Ayat ini, yang menyatakan air ini bukan maksudnya air hujan yang proses fisika itu. Ini proses awal pembentukan gitu. Kalau air yang jatuh di langit kita kenal dengan hujan itu dalam bahasa Arabnya Allah menggunakan kata matar atau kata al-ghais. Nah, ini dapat kita lihat misalnya di Al-A'raf 84, di situ Allah katakan wamtarna alaihim mataran. Allah menurunkan hujan, katanya hujan yang deras gitu. Nah, terus di Asy-Syura 28 juga Allah katakan wallazi yunazzalul al-ghais. Allah menurunkan al-ghais. Jadi itu yang namakan hujan yang fisika tadi yang katanya dari laut menguap turun lagi. Nah, itu matar atau al-ghais yang disebut oleh Allah. Sedangkan yang dibicarakan Allah ini di An-Nahl 65 ini alma. Nah, alma inilah yang diturunkan daripada oleh Allah ke bumi dalam bentuk awalnya proses tabrakan planet tadi berdasarkan sains gitu. Jika di bumi pernah ada zaman es, berarti belum ada kehidupan normal, terutama dunia flora, sebab tidak mungkin ada kehidupan normal flora sebagaimana kita saksikan di kutub. Kalau begitu dari wilayah mana kemungkinan kehidupan flora dimulai, Pak? Nah, kalau ini kan artinya bayangannya kan gini nih, bumi es semua gitu. Nah, kalau es semua tentu gimana dia ada dia di mana mau kehidupan gitu. Nah, tadi kan kita katakan bahwa terbentuknya air tadi akibat nebula matahari, bahan-bahan bekas pembentukan matahari yang menyebabkan dia menjadi zaman es. Nah, zaman es inilah yang masih dia dalam bentuk al-lail. Artinya es ini enggak ada kena sinar enggak apa, karena dia enggak mencair kan, makanya menjadi zaman es gitu. Nah, tadi zaman es ini, nah dia mencair setelah mendapat sinar gitu. Nah, makanya kalau kita lihat di pembentukan alam itu di surah Al-Fajr itu dikatakan dia dapat cahaya walail ashar itu setelah melalui 10 periode lail kegelapan sebelum dia menerima sinar matahari gitu. Nah, setelah dia menerima sinar matahari, maka mencairlah es ini gitu. Nah, kalau tadi Pak Jul katakan kalau gitu dimulai kehidupan itu di mana? Tentu kita harus menanya dulu kalau begitu
Di daerah mana kemungkinan yang mencair lebih dahulu? Nah, kalau kita lihat tentu di sekitar garis khatulistiwa. Nah, di sekitar sepanjang wilayah-wilayah tropis. Nah, disinilah mulai tumbuh dan berkembang dunia flora yang membentuk hutan-hutan hutan-hutan tropis. Itu kalau kita lihat perkembangan dari dunia flora. Nah, hal ini diinformasikan juga Allah di dalam surah Al-Hajj ayat 63. Allah menyatakan di situ alam tara annallahu anzala minas sama'i ma fatusbihul muhdar. Jadi Allah katakan tidakkah kau lihat sesungguhnya Allah menurunkan alma, yang air tadi itu kan, menurunkan alma dari langit, kemudian menjadikan bumi hijau. Nah, ini kan artinya dengan mencairnya air ini maka tumbuhlah dunia flora gitu. Nah, tapi menurut sains dunia flora ini munculnya dari laut katanya. Nah, ini yang bisa dijelaskan oleh Al-Qur'an gitu. Ya. Pertanyaan terakhir, tadi jelaskan ketika es mencair muncul dunia flora sehingga bumi menjadi hijau. Bukankah dunia flora hidup dan berkembang harus ada oksigen bebas di alam semesta? Dari mana diperoleh oksigen ini? Nah, tadi kan barusan saya katakan menurut sains dunia flora dimulai awalnya itu kan laut. Laut yang sudah mencair. Nah, setelah es ini mencair karena ada sinar matahari, muncullah entitas-entitas kehidupan. Kan kehidupan dari air kan? Nah, muncullah entitas-entitas kehidupan dalam bentuk mikroorganisme. Ada juga yang dia bentuknya mikro, yang dia bersel tunggal, dan ini dia tidak memerlukan oksigen. Nah, awalnya dia tidak memerlukan oksigen, dia hanya cukup hidup berdasarkan air laut dan sinar matahari. Nah, hiduplah mikroorganisme ini, termasuk disebut cyanobacteria gitu. Nah, ini hidup gitu. Nah, ini benda entitas kehidupan yang hidup ini ada dua jenis yang dikatakan cyanobacteria dan ganggang hijau. Nah, ini tadinya memenuhi laut, tapi dia tidak perlu oksigen. Nah, dia bisa hidup, hanya dengan air dan matahari. Artinya apa? Dengan matahari ini terjadilah fotosintesis. Nah, fotosintesis inilah yang menyebabkan ganggang hijau dan cyanobacteria yang tadinya di laut inilah yang memproduksi oksigen bebas di alam semesta. Nah, karena ada oksigen bebas, maka air yang ada di daratan itu timbullah tumbuhan-tumbuhan yang disebut mikroskopis. Nah, inilah cikal bakal daripada tumbuhan-tumbuhan hijau ini. Nah, jadi ada dua sumber oksigen di alam semesta ini. Dari laut, ini yang paling banyak mensuplai kita, ini sebanyak sekitar 75 atau 80%. Sedangkan oksigen bebas yang kita gunakan ini, nah sedangkan alam-alam yang tumbuh-tumbuhan ini memproduksi hanya sekitar 25 sampai 30% oksigen bebas di alam semesta ini gitu. Nah, dari apa yang kita sampaikan ini, bahwa dapatlah kita pahami bahwa apapun yang hidup dimulai oleh kehidupan itu setelah bumi ini mengandung air, dan air ini awalnya datang dari ruang angkasa. Nah, inilah yang dimaksudkan Allah, alma disebut Allah dikirim dari langit. Nah, sedangkan kalau hujan, itu Allah menyebutnya al-matar dan al-khais. Nah, jadi dalam konteks proses terjadinya alam semesta ini, mungkin ini hanya dapat saya sampaikan. Nanti kita lihat bagaimana hukum-hukumnya terjadi. Mungkin kita lanjutkan di takwil-takwil berikutnya di tema 140 dan seterusnya itu. Terima kasih Pak Iswan. Sebelum kajian ini kita akhiri, beberapa hal dapat saya sampaikan simpulan.
bahwa segala sesuatu tercipta melalui proses, bukan tiba-tiba saja seperti disulap. Proses selalu diawali dengan bahan-bahan materi yang sudah ada sebelumnya. Demikian juga kehidupan yang muncul dari air, baik dunia flora, fauna maupun manusia. Air di bumi asal muasalnya berasal dari luar bumi, sebagaimana diinformasikan Al-Quran dan sains. Demikian kajian kali ini dapat kita akhiri. Sampai ketemu pada kajian mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.